kali ini channel Sinau Sejarah membawakan konten daring dari sejarah kita sharing. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, and share. Kali ini kami akan membawakan materi perkembangan ipteks pada masa Perang Dingin. Masih ingat apa itu Perang Dingin? Jadi Perang Dingin adalah perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang membuat mereka berdua saling berebut kekuasaan atau berebut pengaruh di dunia. Pada masa Perang Dingin ini terjadi persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam bidang teknologi, ekonomi, dan ideologi. Nah, kali ini kita akan mengulas mengenai teknologi luar angkasa dunia. Kalian tahu Star Wars kan? Nah, di dalam Star Wars itu sudah pernah dikenalkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1983. Itu adalah untuk kompetisi teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin. Nah, pengembangan teknologi luar angkasa oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet ini dilakukan demi mendukung upaya penyebar luasan pengaruh di dunia. Mari kita ulas satu persatu. Nah, di Uni Soviet itu pernah mengeluarkan namanya satelit Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Tidak terima dengan adanya Sputnik 1, maka Amerika Serikat mengeluarkan Explorer 1. Nah, kemudian ketika Amerika Serikat mengeluarkan Explorer 1, maka dikeluarkanlah oleh Uni Soviet satelit Sputnik 2, Sputnik 3, dan Lunik. Di dalam Lunik itu menyertakan sebuah anjing yang bernama Laika. Momen terpenting dalam perkembangan teknologi ini adalah terjadi ketika manusia berhasil terbang ke luar angkasa. Diawali dengan Uni Soviet mengirimkan Yuri Gagarin sebagai kosmonot dari Uni Soviet dan berhasil menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan pada tanggal 12 April 1961 menggunakan pesawat Vostok dan berdurasi 108 menit. Nah, disusul oleh Amerika Serikat, disusul dengan John Glenn, manusia pertama yang berhasil mengorbit bumi. Kemudian muncullah Neil Armstrong, manusia pertama yang mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969 menggunakan Apollo 11 pesawat dari Amerika Serikat. Berakhirnya Perang Dingin membuka babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Nah, didirikanlah International Space Station oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1998 dan itu menjadi babak baru untuk perkembangan teknologi luar angkasa. Nah, kalian di sini bisa melihat inilah contoh dari satelit Sputnik 1 milik Uni Soviet dan di sini ada satelit Explorer 1 milik Amerika Serikat. Setelah kita mengetahui teknologi informasi luar angkasa dunia, maka kita masuk ke teknologi luar angkasa Indonesia. Perkembangan teknologi luar angkasa Indonesia ini membawa dampak baik terhadap Indonesia. Nah, yang pertama, pada 9 Juli 1976 diluncurkanlah satelit Palapa A1. Nah, satelit ini berfungsi untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. Nah, SKSD ini bermanfaat untuk mempermudah adanya peramalan cuaca. Nah, komunikasi antar daerah atau antar negara, menyambungkan ke internet, televisi, telepon, radio, faksimili, dan lain-lain. Nah, jadi intinya kalau adanya Palapa A1 ini mempermudah untuk munculnya komunikasi di Indonesia. Selanjutnya, 16 Juni 1983 diluncurkanlah satelit Palapa B1. Selanjutnya kita masuk ke teknologi persenjataan. Nah, perkembangan teknologi persenjataan ini berkembang pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin. Nah, yang menggagas di masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet menggunakan persenjataan ini untuk melindungi kawannya dan adanya perebutan pengaruh. Pihak yang terlibat berusaha untuk meningkatkan mutu dengan banyaknya jumlah persenjataan. Adapun teknologi persenjataan yang sering digunakan adalah bom, nuklir, dan rudal. Nah, kepemilikan senjata-senjata ini pada akhirnya memicu pertentangan blok atau banyaknya konflik yang membuat situasi berbahaya. Nah, hal ini diatasi dengan blok barat dan blok timur dengan memunculkan perjanjian antara lain Nuclear Non-Proliferation Treaty dan Strategic Arms Reduction Treaty dan Strategic Arms Limited Talk. Selanjutnya kita masuk ke teknologi transportasi. Nah, di samping ini akan saya sajikan infografis dari sejarah transportasi dunia. Nah,
Sudah kelihatan? Setelah kalian mengetahui infografis ini, maka kita akan melihat di Indonesia. Tentunya akan berbeda dengan transportasi dunia ini, karena transportasi pertama yang dibuat di Indonesia itu adalah jalan-jalan besar, atau yang biasa kita ketahui adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan. Nah, jalan tol yang pertama kali dibangun itu adalah 1973, yaitu tol Jagorawi atau tol Jakarta Bogor Ciawi. Tol ini mulai digunakan pada tahun 1978 sampai sekarang dan membentang sejauh 50 km. Selanjutnya adalah transportasi air di Indonesia. Nah, air ini berarti kita menggunakan kapal. Perusahaan kapal pertama di Indonesia bernama Nederlands Industrie. Hal itu dibangun pada tahun 1823 yang dirintis oleh Gubernur Jenderal van der Capellen. Nah, untuk mendukung adanya kapal itu, perusahaan kapal itu, maka muncullah bengkel reparasi kapal yang berada di Surabaya yang didirikan pada 1849. Hingga akhirnya pada tahun 1939 perusahaan tersebut dirubah menjadi Marine Establishment. Nah, pasca Perang Dunia II, setelah sempat dikuasai Jepang, Belanda kembali menguasai ME atau Marine Establishment. Nah, setelah merdeka pada 27 Desember 1949, ME dikembalikan ke pemerintah Indonesia yang akhirnya dirubah menjadi Pangkalan Angkatan Laut. Yang terakhir adalah transportasi udara. Sebelum adanya banyak pesawat-pesawat di Indonesia ini, kita memakai pesawat peninggalan Jepang, yaitu pesawat Cureng atau Nishikori. Itu adalah peninggalan Jepang. Nah, pesawat itu pertama kali dirancang dan dites oleh Agustinus Adi Sucipto pada Oktober 1945 di atas langit Tasikmalaya. Nah, untuk mendukung adanya pengambil alihan pesawat Jepang tadi, maka didirikanlah bengkel pesawat di Magetan. Nah, itu adalah di bekas gudang kapuk di Magetan. Pesawat NWG-1 menjadi jenis pesawat pertama hasil buatan di bengkel Magetan tersebut. Nah, selanjutnya perkembangan pesawat ini sempat tersendat di Indonesia karena adanya peristiwa gejolak PKI 1948 dan adanya agresi militer Belanda. Nah, akhirnya Bandung menjadi tempat pengembangan pesawat terbang milik Indonesia. Nah, pertama kali itu kita berhasil menerbangkan Sikumbang atau prototipe Sikumbang, dan selanjutnya diluncurkan pesawat latih dasar Belalang 89. Itu nama-nama pesawat ya. Jadi pesawatnya dinamakan Sikumbang dan Belalang 89. Dan yang terakhir adalah Sikunang 25. Jadi Indonesia pernah menerbangkan prototipe Sikumbang, Belalang 89 dan Kunang 25. Akhirnya pada 28 April 1976 resmi didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nur Tanio dengan B.J. Habibie selaku direktur utamanya. Nah, di sini nanti kalian bisa melihat gambar-gambar dari Sikumbang, Sikunang, Belalang 89 dan usaha-usaha bengkel transportasi udara di Indonesia. Demikianlah materi perkembangan iptek pada masa Perang Dingin dan dampaknya atau pengaruh teknologinya di Indonesia. Jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah setia memantau di channel Sinau Sejarah dalam konten daring dari sejarah kita seri. Dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan share. Terima kasih.